Oke, gimana rasanya jadi tokoh agama di usia yang cukup muda? Sebenarnya jauh dari kata tokoh yang masih belajar gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnama, selamat datang di episode ketiga kami di Senama Berbicara. saatnya kami mendengarkan, berbicara, dan menginspirasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih, tapi bintang tamunya super spesial. Betul. Bukan guru, bukan juga murid. Siapa lagi kalau bukan Habib? Alwi Asegaf. Ya, Habib Alwi Asegaf juga ditemani oleh guru SMP 166 nih, yaitu Pak Hidayat. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Azril dan rekan aku. Aku Zakinsya. Gimana first impression atau kesan pertama Habib Alwi datang ke SMP Negeri 166 Jakarta ini? Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Saya senang sekali hari ini bisa berada di SMP 166 bersama Ustadz Hidayatullah dan juga bersama kawan-kawan teman-teman semua. Alhamdulillah luar biasa. Saya senang banget bisa di sini. Tadi juga ketika hadir, alhamdulillah melihat teman-teman semuanya rapi gitu, enak gitu. Dan juga anak-anaknya juga luar biasa mengedepankan akhlakul karimah gitu, mengedepankan akhlakul karimah. Dan juga alhamdulillah hari ini hadir bisa bertemu dengan teman-teman. Saya juga alhamdulillah saling sharing bareng gitu, jadi saling sharing bareng alhamdulillah. Dan ketika lihat sekolahnya juga, oh bagus gitu ya, bersih, enak tempatnya gitu. Jadi alhamdulillah senang banget. Dan juga ini bisa memperkuat silaturahmi juga, karena rumah juga sebenarnya dekat, tapi alhamdulillah bisa memperkuat silaturahmi kita gitu. Oke, gimana rasanya jadi tokoh agama di usia yang cukup muda gitu, masih cukup muda? Ya baik, sebenarnya jauh dari kata tokoh ya, masih belajar gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih belajar. Dan memang ketika kecil saya punya cita-cita untuk menjadi ustadz. Dan memang menjadi ustadz itu bukan hal yang mudah gitu, banyak juga yang harus dipelajari, apalagi harus adanya guru, harus adanya belajar ilmu dengan keinginan yang kuat, apalagi kita kan ingin menjalani suatu jalan yang Allah Ta'ala cintai gitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dapat jalan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menjadi penuntut ilmu gitu kan. Dan ya lumayan cukup berat gitu Ustadz Hidayatullah. Namun ini juga saya berharap mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat semua kita nih. Saya nih saling sharing aja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa memotivasi semua gitu. Oh iya, jadi kan kita juga udah dikit lagi nih memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Apa sih yang Habib Alwi dan Pak Hidayat kangenin dari bulan suci Ramadan? Iya. Kita berharap datangnya bulan suci Ramadan karena kita sudah mengharapkan sekali. Dari bulan Rajab kita selalu berminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kenapa? Karena disinilah Allah memberikan keistimewaan yang benar-benar kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana setiap ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa ini diganjar oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana bertakwa ini lebih besar keistimewaannya yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan keberkahan. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau andai kata penduduk negeri ini, Indonesia ini, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan untuk mencapai takwa adalah dengan berpuasa. Dan kita berharap ketemu dengan Ramadan, tentunya tamu istimewa ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada nggak sih satu hal yang Habib sama Pak Hidayat siapin di bulan Ramadan ini? Yang disiapin ya mungkin kita lebih banyak di masjidnya untuk etikaf, lalu juga membaca Al-Quran. Sebagaimana kita punya guru-guru, punya orang tua, biasanya mereka punya kebiasaan itu ada yang namanya hataman Al-Quran. Jadi mereka menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan ada beberapa juga kalau boleh bicara kakek saya sendiri, Al-Maghfur Habib Abdurrahman itu
beliau itu ketika sebelum Ramadan, beliau luar biasa senang sama Al-Quran. Baca tiap ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Namun ketika datangnya bulan suci Ramadan, lebih diperkuat lagi tuh hafalan bacaannya. Sehingga luar biasa, beliau hatam luar biasa gitu, cepat rasanya. Jadi mungkin kita lebih memperbanyak membaca Al-Quran, persiapannya nanti kita siap-siap untuk duduk di masjid, banyakin waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tentu kesehatan juga harus dijaga gitu ya. Kita sebelum Ramadan nih kita harus jaga supaya nanti pas datang bulan suci Ramadan, hari pertama sampai dengan selesai kita dalam keadaan sehat. Itu artinya ibadah kita total gitu ya. Kita bisa beribadah, bisa membaca Al-Qur'an terus-menerus sehingga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar nantinya gitu. Gimana sih tanggapan Habib Alwi dan Pak Hidayat tentang anak-anak muda yang puasanya bolong-bolong kayak gitu? Iya, karena memang yang namanya anak muda kadang-kadang pergaulan, kemudian juga keadaan sekarang, ya mau nggak mau pasti ada yang bolong-bolong. Namun kalau memang kita sudah niatnya kuat, ya insya Allah apapun rintangannya, apapun halangannya pasti akan kita lalui. Nah, oleh karena itu kepada anak-anak muda, anak-anak 166 khususnya yang insya Allah akan melaksanakan ibadah Ramadan, kita selalu minta pada Allah dilindungi oleh Allah agar yang namanya godaan-godaan di bulan puasa itu dihindarkan. Walaupun dikatakan dalam hadis ketika bulan Ramadan Allah akan membelenggu setan-setan, tapi kalau kitanya dalam diri kita enggak kuat, insya Allah pasti kita akan tergoda. Maka itu kuatkan keyakinan, kuatkan iman, kuatkan niat, insya Allah. Kalau itu kita kuatkan, yang namanya godaan, kadang temen ngajakin ya bukaan segala macam, pasti akan bisa. Terima kasih Habib Alwi dan Pak Hidayat atas waktu yang disempatkan. Dan tentunya buat sobat Jurnama yang sudah setia mendengarkan podcast kami, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di Senama Berbicara selanjutnya. Dadah.